stadion baru, tapi jembatan roboh. Kok bisa? Coba kalian bayangin, kalian tuh tinggal di satu desa yang punya stadion baru, stadion sepak bola. Nah, stadionnya tuh megah, terus lampu-lampunya terang, terus juga yang pastinya sangat luas dan bagus. Tapi di satu saat yang sama, kalian juga punya jembatan utama nih yang dipakai buat anak-anak pergi sekolah, orang dewasa untuk bekerja. Nah, itu roboh di satu saat yang sama dan nggak bisa digunakan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Humaira Zahra dengan NIM 250906100 dari Prodi Ilmu Politik. Nah, situs tersebutlah yang terjadi desa makmur. Kepala desanya yang baru, Pak Andi, memiliki cita-cita untuk menjadikan desa tersebut menjadi desa olahraga. Jadi ia membangun sebuah stadion mini. Namun yang jadi masalahnya tuh dia mengabaikan atau seperti tidak mendengarkan usulan warga untuk memperbaiki atau membangun kembali jembatan yang akan roboh. Jadi dia tuh kayak nggak memprioritaskan usulan warga tersebut. Nah, dari situlah muncul masalah antar kepala desa, BPD, dan masyarakat yang merasa usulan mereka tuh tidak didengar oleh pemerintahan desanya atau si kepala desa itu. Kalau kita melihat kasus ini dari perspektif tata kelola pemerintahan desa, ini ada dua masalah utama. Nah, yang pertama yaitu terkait fungsi dari BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Nah, BPD ini memiliki fungsi di sistem pemerintahan desa itu sebagai tempat menampung aspirasi rakyat atau kayak usulan dari rakyat gitu. Lalu mereka membahas kebijakan untuk desa itu dengan kepala desa, lalu juga mengawasi jalannya pemerintahan desa tersebut. Namun, dalam kasus ini, Pak Andi justru mengabaikan peran dari BPD. Ia jarang memberikan laporan, perkembangan proyek, tidak terbuka mengenai rincian anggaran, dan menganggap pengawasan sebagai sesuatu yang tidak penting. Padahal transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip dasar dari pemerintahan desa yang baik. Nah, masalah yang kedua, tuh masyarakat kurang berpartisipasi dalam musyawarah desa. Padahal musyawarah tuh bisa menjadi ruang untuk masyarakat menyampaikan kebutuhan dan menentukan prioritas utama pembangunan desa secara bersama-sama. Akibatnya, pembangunan yang dilakukan memang menghasilkan stadion mini, tetapi kebutuhan yang lebih mendesak jadi terabaikan. Terlihat ketika jembatan yang diusulkan untuk diperbaiki akhirnya roboh dan mengganggu aktivitas dari masyarakat desa tersebut. Nah, menurut aku ada dua solusi yang bisa dilakukan nih. Pertama, memperbaiki hubungan kepala desa dengan BPD. Pak Andi harus mulai melibatkan BPD untuk proses pengambilan keputusan dan memberikan laporan secara berkala tentang dana desa yang digunakan. Tapi di sisi lain, BPD juga harus mulai lebih aktif untuk mengawasi jalannya pemerintahan desa secara profesional dan konstruktif. Kedua, pemerintah desa perlu segera melaksanakan musyawarah desa darurat untuk membahas penanganan jembatan yang roboh ini. Dalam musyawarah tersebut, seluruh unsur masyarakat dapat menentukan langkah terbaik, misalnya menggunakan sisa anggaran desa, lalu juga bisa melakukan perubahan prioritas anggaran atau mengajukan bantuan kepada pemerintah kabupaten agar pembangunan jembatan dapat segera dilakukan. Dengan cara ini, kebutuhan mendesak dapat diatasi tanpa mengabaikan prinsip demokrasi desa. Jadi, pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus desa makmur ini yaitu pemerintahan desa yang baik itu bukan hanya tentang mewujudkan visi dari seorang pemimpin, visi besar si Pak Andi tadi, tetapi tentang mendengarkan aspirasi masyarakat, menghargai peran atau fungsi dari BPD, dan memastikan pembangunan yang dilakukan itu benar-benar bermanfaat untuk warga atau masyarakat atau semua orang yang ada di desa itu, bukan hanya untuk kemegahan atau kayak terlihatnya bagus, nggak perlu. Karena pada akhirnya keberhasilan pembangunan suatu desa itu bukan diukur atau terletak dari megahnya fasilitas desa yang dibuat, tetapi seberapa pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar, masyarakat di desa itu. Sekian video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.